Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Minggu 13 Maret 2022. Kado ulang tahun Sinode GKJTU. Dalam rangka hari ulang tahun Sinode GKJTU yang berpusat di Salatiga, warga jemaat diberi kesempatan untuk memberikan kado ulang tahun dengan cara mengisi persembahan di amplop merah yang bertuliskan kado ulang tahun Sinode GKJTU yang tersedia di meja depan pintu masuk gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan. Persembahan kado ulang tahun Sinode GKJTU ini nantinya akan dikirimkan ke Sinode untuk mendukung dana kemandirian Sinode GKJTU. Pergantian nomor rekening gereja. Nomor rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Tri Hera Setiawati saat ini sudah tidak dipakai dan diganti dengan nomor rekening 871 541 7401 atas nama Diana Lokasari. Warta Seripah. Telah berpulang ke rumah Bapak dalam kasih Tuhan, Bapak Agus Mariana, menantu dari Bapak Pendeta Emeritus Septianus Bambang Juwito, pada hari Sabtu 19 Februari 2022 dan telah dimakamkan di Yogyakarta. Mohon dukungan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Laporan persembahan kebaktian. Laporan persembahan kebaktian untuk Gereja Melaten. Persembahan kebaktian 1.207.000. Persembahan kebaktian melalui transfer bank 500.000. Persembahan HUT Sinode 390.000. Untuk persembahan bulanan, persembahan syukur dan lain-lain dapat dibaca di Warta Jemaat. Jadwal pelayanan kebaktian. Jadwal pelayanan kebaktian untuk Gereja Melaten Minggu 13 Maret 2022 jam 8, pengkhotbah Penatua Rina Kurniati Wicaksono, Pangrukti Diaken Hesti Utami, Diaken Mary Kristanti. Bahasa kita menggunakan bahasa Indonesia. Untuk Pepantan Petompon jam 7, Penatua Dewi Utari Prasetyo, pengkhotbahnya. Pangrukti Penatua Endang Sujarwati menggunakan bahasa Indonesia. Kebaktian Minggu tanggal 20 Maret 2022 untuk Gereja Melaten, pengkhotbah Penatua Teguh Johanton, Pangrukti Diaken Levia Dwi Suparno, Diaken Ahmad Yudi, menggunakan bahasa Indonesia. Untuk Pepantan Petompon, pengkhotbah Penatua Novianto Nur Pamungkas, Pangrukti Penatua Ferdinand Timur Adi Nugroho, menggunakan bahasa Indonesia. Demikian warta jemaat minggu ini. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan, sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita dengan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 1, bait 1 sampai 2. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah.
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Introitus pada pagi hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 35. Lukas 13 ayat 35. Demikian bunyinya. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Marilah dari firman tadi kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan kedua. Tuhanku Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali untuk memahami dan melaksanakan hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Hukum kasih yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita melakukan segala hal yang mungkin tidak berkenan atau tidak sesuai dengan ajaran Allah. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Sebenarnya kami tak layak untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus, karena begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari segala kesalahan kami, dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Bangkitkanlah kembali sukacita kami karena keselamatan yang Engkau berikan, dan bukalah mulut kami untuk senantiasa mengucap syukur dan memuji Engkau. Biarlah Roh Kudus
yang membimbing kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami yang kudus. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Demikian bunyinya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman ini, dan di sini kita membaca dan melihat bersama bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Anugerah yang luar biasa bagi kita semua sebagai anak-anak Allah. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 144, bait yang pertama dan ketiga. Suara Yesus ku dengar. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri, dan marilah bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan kedua. Kita harus membawa berita. Marilah sebelum kita memulai membaca firman dan mendalami firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar dan memahami lebih dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk dapat mengetahui kehendak-Mu. Siapkanlah hati kami untuk senantiasa menerima pengajaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh waktu dan pikiran kami di dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membawa Alkitab, bisa kita buka bersama. Nats untuk pagi hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh kamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem,
Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anak-mu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita membaca firman yang tertulis di dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Minggu ini merupakan minggu kedua Prapaskah. Sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu berkorban nyawa untuk menyelamatkan dunia. Sesuai dengan tema yang sudah tertulis di dalam buku Khotbah Gesang yang dikeluarkan oleh Sinode GKJTU, tema pada saat ini sesuai dengan firman tadi adalah tetap setia walau terancam. Dari bacaan tadi cukup menarik karena kita di sini tadi melihat bahwa di sana ada orang-orang Farisi yang seolah-olah peduli dengan keberadaan Yesus. Pada ayat 31 tadi, di sana tertuliskan bahwa orang-orang Farisi tadi datang kepada Yesus dan seperti ingin melindungi Yesus dari Herodes. Seperti dituliskan di sana bahwa mereka meminta Tuhan Yesus untuk pergi meninggalkan tempat tersebut karena Herodes akan membunuh Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya di sini mereka ingin mengusir secara halus dengan menggunakan ancaman tadi, dan dia katakan atau mereka katakan bahwa Herodes akan membunuh Yesus. Orang-orang Farisi ini sebenarnya berpikir bahwa dengan ancaman tersebut Tuhan Yesus pasti akan takut dan mungkin akan memilih lari, menjauh dan juga menghindar serta meninggalkan Yerusalem untuk menyelamatkan diri. Itu adalah pikiran orang-orang Farisi. Tetapi kita baca tadi di dalam ayat 32, di sini justru sebaliknya. Tuhan Yesus tetap tidak bergeming dengan ancaman tersebut. Dan Tuhan Yesus di sini menyebut Herodes tadi adalah si serigala tadi. Ia tidak takut dengan ancaman yang disampaikan oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus justru menjawab bahwa ia akan tetap tinggal sampai selesai. Di dalam ayat 32 tadi disampaikan, pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Kata selesai di sini bukan hanya merujuk pada kebangkitan Tuhan Yesus setelah kematian, tetapi di sini lebih kepada selesainya semua tujuan yang diberikan Bapa kepadanya. Di sini Yesus memperlihatkan kesejatian identitasnya selaku Tuhan. Sang Mesias di sini yang mulia
justru harus menderita dan mati. Sebab melalui sengsara kematian tadi, tujuan kedatangannya ke dunia ini adalah untuk menghidupkan dan menyelamatkan dunia. Sehingga tujuan tadi atau misi tadi akan terpenuhi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam ayat 34 di sana Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana induk ayam tadi rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya. Rindu untuk melindunginya di bawah sayapnya. Ini sebenarnya suatu perumpamaan. Jadi di sini sebenarnya yang namanya induk ayam itu adalah Tuhan sendiri. Sedangkan anak-anaknya itu adalah ayam-ayam yang ada di Yerusalem tadi. Di sini kita melihat bahwa Ia akan melindungi anak-anaknya sekalipun harus mengorbankan nyawanya. Di dalam ayat ini terlihat, kita semua tadi sudah membaca bahwa Yesus sebenarnya menangisi Yerusalem. Karena Yerusalem ini merupakan kota yang dahulu menyatakan perkenan Allah. Tetapi kota tadi di sini juga terkenal sebagai kota pemberontak ataupun orang-orangnya memberontak kepada Allah. Penguasa dan penduduk kota tersebut juga menolak ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya, dan mereka justru membunuh para nabi tersebut. Padahal kalau kita lihat di sini, Allah ini sangat menyayangi mereka dan senantiasa ingin menyelamatkan mereka. Seperti tadi induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, sehingga mereka akan terlindungi dari semua bahaya. Kemudian di dalam ayat 35 tadi juga dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Inilah kalimat yang juga tertulis di dalam Mazmur 118. Di dalam Mazmur ini juga merupakan suatu puisi raja. Di sana dituliskan tentang Mesias yang akan datang pada akhir zaman. Ya, mungkin nanti kita bisa perhatikan lebih mendalam isi dari Mazmur tersebut. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari bisa membacanya di rumah nanti di dalam Mazmur 118. Ini pun juga sudah tersiratkan atau tertulis di dalam Lukas 2 ayat 11, karena di sana juga dituliskan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebenarnya dari ayat ini atau di dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 35 ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu sebelum disalib mengalami segala hal yang memberikan suatu ancaman bagi hidupnya, bagi dirinya. Bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu mengajarkan ajaran-ajaran yang benar dari Allah sesuai dengan firman Allah. Tetapi penduduk atau masyarakat orang ataupun orang-orang Farisi ini justru menolak dan bahkan mereka menyalahkan. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita melihat di dunia ini di mana kita hidup saat ini, banyak orang yang rela berkorban dengan sepenuh hati, dengan ikhlas tanpa pamrih. Itu termasuk hal yang langka. Karena kalau kita melihat semakin lama dunia ini juga semakin penuh dengan orang dengan segala cara yang mereka berusaha untuk mendapatkan rasa aman bagi dirinya sendiri. Bahkan bila perlu dia akan melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan dirinya atau melakukan berbagai cara melalui kejahatan. Tetapi bisa saja dengan melakukan kejahatan tersebut
dia akan berlindung atau bahkan menuduh orang lain. Kalaupun di sini kalau ada orang yang nampaknya rela berkorban, biasanya juga mereka didahului dengan perhitungan-perhitungan, ya, untung ataupun rugi yang sangat cermat, ya, karena kita melihat lingkungan sekarang ini seperti apa, dunia ini seperti apa. Kita melihat perbedaannya atau bagaimana Tuhan Yesus tadi di Yerusalem. Bahkan Tuhan Yesus tadi mau dibunuh. Bagaimana kesetiaan yang Tuhan Yesus teladankan bagi umat manusia sampai mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Nah, di sini kita juga melihat pada saat ini di dunia ini banyak orang yang melakukan berbagai cara. Bahkan seperti tadi dituliskan bahwa orang-orang ini biasanya mau berkorban itu sudah diperhitungkan, sudah dipikirkan untung ruginya. Sudah dihitung dengan cermat di sini. Ada yang memberi, namun dengan pamrih di belakangnya. Ada yang mau melayani, tetapi haus akan penghargaan. Ada yang merendahkan diri, tetapi mengharapkan pujian. Di sini kita juga melihat bagaimana Yerusalem tadi adalah suatu kota di mana berdiri bait suci dan sarang para tokoh rohani di sana. Tetapi di sini kita melihat justru merekalah yang membunuh para nabi. Yerusalem di sini adalah kota suci, tetapi dipenuhi oleh orang-orang yang keras hati, tidak peka sindiran dan juga tidak mempan dengan teguran-teguran yang sudah disampaikan oleh para nabi, termasuk perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun di sini apakah kita tahu bahwa bagi orang-orang seperti itulah Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Di Yerusalem di sini kita lihat bersama, meskipun nyawa Tuhan Yesus ini terancam, Tuhan Yesus tetap setia untuk menjalankan misinya. Misi untuk menyelamatkan dunia. Ya, mungkin kalau kita melihat dalam dunia sekarang ini, orang yang mengalami ancaman pada akhirnya akan terbawa arus, tidak teguh pada pendiriannya, kemudian mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus tetap setia. Bahkan kalau misalnya orang mendengar dia diancam akan dibunuh, tentu dalam pikiran dan hatinya akan berusaha untuk menyelamatkan diri supaya hal itu tidak terjadi. Tetapi seperti yang tertulis di dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 35 tadi, justru Yesus di sini tidak takut akan ancaman tersebut dan malahan menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Jadi di sini Tuhan Yesus akan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi misi Tuhan di dunia, yang menjadi tugas Allah Bapa kepada Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi di sini kita melihat apakah saat ini kita bisa melihat diri kita sendiri, bisa introspeksi pada diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tergolong orang-orang yang sulit berkorban bagi orang lain? Sekalipun kita tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang harus kita korbankan. Marilah kita renungkan bersama bahwa
apa yang Tuhan ajarkan pada saat itu menjadi teladan bagi kita saat ini. Bagaimana kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Walaupun kadang secara manusiawi, secara logika manusia, kadang-kadang terlintas. Ya. Saya sudah melakukan ini, mengapa tidak dihargai? Saya sudah melakukan ini, mengapa malah disalahkan? Nah, di sini Tuhan ajarkan bagaimana suatu kesetiaan itu harus tetap melekat pada anak-anak Tuhan, walaupun di tengah-tengah ancaman. Ya, mungkin kita melihat bagaimana dunia ini saat ini, segala hal yang terjadi itu bisa saja mengubah prinsip ataupun pendirian seseorang. Tetapi di sini kita melihat di dalam ayat 31 sampai 35 tadi, Tuhan ajarkan bagaimana untuk tetap setia dalam menghadapi segala hal yang terjadi di sekitar kita. Banyak orang yang berbicara mengenai pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi tidak banyak yang bersedia untuk meneladani Dia atau meneladani apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Mungkin bagi kita semua juga ini merupakan suatu peringatan untuk kita semua bisa melihat diri kita sendiri. Apakah selama ini kita setia dalam segala hal, setia di dalam keluarga, setia di dalam pekerjaan, setia di dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Di dalam kesetiaan itu, apakah kita sudah benar-benar meneladani Kristus tanpa pamrih? Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari terkasih juga banyak mengalami permasalahan, persoalan dalam hidupnya. Saya sendiri juga banyak sekali permasalahan atau persoalan yang saya hadapi. Suatu saat saya juga pernah berpikir, mengapa Tuhan saya harus mengalami berbagai banyak peristiwa yang menyedihkan di dalam hidup saya. Tetapi di sini Tuhan tetap, saya tidak tahu itu adalah tuntunan Tuhan yang merasuk dalam pikiran hati saya untuk tetap setia membaca firman-Nya, untuk tetap mempunyai pengharapan kepadanya. Saya kadang-kadang juga di dalam doa seperti curhat, ya, curahan hati saya. Suami saya meninggal pada saat saya masih berusia 33. Kemudian ibu saya, kemudian bapak saya, kemudian adik ipar saya, kemudian adik kandung saya sendiri satu-satunya lelaki yang ada di dalam keluarga saya. Begitu luar biasa Tuhan membuat saya seperti ini. Kadang-kadang saya berdoa, Tuhan kenapa harus terjadi dalam hidup saya seperti ini? Sekarang saya sendiri, tetapi Tuhan katakan kamu tidak sendiri. Banyak orang yang melebihi sakitmu, banyak orang yang melebihi sedihmu. Selalu itu terngiang dalam pikiran hati saya. Oh Tuhan, berikan semangat saya untuk tetap bisa menjalani hidup saya. Nah, itulah hal terpenting dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Ya, mungkin banyak orang yang juga mengalami seperti saya. Tetapi marilah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita kembali pada janjinya yang luar biasa bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Kita tetap setia padanya. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan akan senantiasa peliharakan kita. Itulah kesetiaan yang Tuhan teladani bagi kita, bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada pengharapan yang sudah Tuhan berikan atau janjikan kepada kita semua. Terlebih kita adalah anak-anak yang sudah diselamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita sungguh luar biasa, anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan di sini, di dalam Tuhan Yesus, kita akan selalu diselamatkan, selalu dibimbing, selalu dipelihara, selalu diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya,
Jadi kita semua punya pengharapan hanya kepada Kristus, karena dialah yang memelihara hidup kita. Marilah kita semua tetap setia kepadanya, karena janjinya itu tidak palsu, janjinya tidak sia-sia, janjinya itu adalah ya dan amin, seperti Bapak Ibu tadi sampaikan. Jadi di sini apa yang akan kita lakukan? Suatu pekerjaan-pekerjaan yang untuk kebaikan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberkati semuanya itu. Mungkin manusia mencemooh, mungkin manusia menyalahkan kita, mungkin banyak orang yang kemudian memojokkan kita, tetapi kita percaya kita semua melakukan suatu kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Melalui pembacaan di dalam Injil Lukas 13 ayat 31 sampai 35 tadi, di sini kita diajak untuk bercermin kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kita akan selalu dikuatkan kembali agar tidak menyerah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti Tuhan Yesus yang ajarkan bagaimana kesetiaan Tuhan Yesus untuk menjalankan misi dari Allah Bapa menyelamatkan dunia. Bagaimana Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya. Bahkan kalau kita melihat, membaca ataupun di dalam tayangan film tentang Tuhan Yesus pada saat mau disalib, bagaimana disiksa, bagaimana diancam, bagaimana Tuhan Yesus sampai diludahi, harus memikul salib yang begitu berat. Bagaimana Tuhan Yesus pada saat disalib harus dicambuk, harus ditusuk lambungnya. Sungguh luar biasa bahwa di sini Allah menyatakan karunia dan anugerahnya yang luar biasa, bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Amin. Marilah kita renungkan bersama. Seperti halnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita tetap setia kepada Tuhan walaupun kita dalam kondisi terancam? Apakah hidup kita di dunia ini juga sudah meneladani ajaran Kristus tadi, yang tidak menyerah untuk melakukan segala kebaikan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak hal di antara kita, dari tiap individu di antara kita, mengalami berbagai persoalan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kesetiaan kita untuk hanya berpengharapan kepada Allah, karena dialah yang sudah memberikan kita hidup yang kekal. Dan melalui penyelamatan Tuhan Yesus dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita semua diangkat untuk menjadi anak-anak-Nya. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa penutup, dan nanti kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang indah Tuhan, yang boleh kami dengar dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kau ajarkan dan ingatkan kami akan hidup untuk melayani dan juga tidak menyerah untuk melakukan kebaikan. Pimpin dan sertailah hidup kami setiap saat, hingga kami dapat melayani dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Mampukan kami agar senantiasa hidup menurut roh atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga mengucap syukur atas semua berkat dan anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini, berupa kesehatan, kekuatan, hingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan memiliki pengharapan hanya kepada-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJTU Semarang 1. Berkatilah pelayanan di gereja ini, biarlah semakin hari semakin menguatkan iman jemaat-Mu untuk beribadah dan melayani Engkau.
melalui talenta yang telah Engkau berikan bagi kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk rencana pelaksanaan sidang raya sinode yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Maret nanti. Engkau berkati semua rencana, semua acara yang telah disusun. Engkau berkati panitia yang nanti akan mengelola semua acara tersebut. Engkau berkati semua perlengkapan persiapannya, pengisi acara, dan juga semua yang terjadi di dalam kegiatan tersebut. Hanya Engkau yang akan tuntun atur segalanya, sehingga semuanya berjalan lancar dan juga memberikan hasil untuk pelayanan-Mu yang lebih luas di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam persoalan, yang sedang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan, yang ditinggalkan orang-orang terkasihnya, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Dan yang mengalami persoalan dalam kehidupannya, biarlah tangan kuasa-Mu yang turut campur untuk menyelesaikannya. Kami juga berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Emeritus Bambang Juwito dan keluarga, Bapak Pendeta Eliezer Budiono selaku pendeta konsulen beserta keluarga, Ibu Monika Soekarni Setiawan dan keluarga, kiranya Engkau berikan kesehatan, damai sejahtera, dan juga kebahagiaan. Juga untuk para majelis di gereja ini, Engkau berikan sukacita untuk melayani, sukacita untuk senantiasa setia padamu di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Juga kepada pemuda-pemudi, Adi Yuswo, dan semua yang turut ambil bagian dalam pelayanan-Mu, kiranya Engkau berkati dalam segala hal. Untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, juga para pemuda-pemudi, kiranya Engkau bimbing, biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Berkatilah negara kami dan lindungilah serta pulihkan dari segala hal yang terjadi saat ini, seperti pandemi COVID-19 dengan segala variannya, dan juga bencana alam serta peristiwa-peristiwa lainnya. Saatnya Engkau akan berikan segala hal yang baik bagi negeri kami. Berikanlah roh dan hikmat kepada pemimpin kami, agar dapat memimpin negeri ini berlandaskan kasih-Mu. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari akan memberikan persembahan setelah selesai ibadah ini, dan di sisi kanan kiri akan ada kotak untuk memasukkan persembahan. Untuk persembahan nanti yang akan kita berikan, kita landasi dengan firman yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Demikian bunyinya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Marilah kita naikkan pujian untuk persembahan ini dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya
keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat dimohon untuk berdiri dan marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Tuhan karena saat ini Engkau perkenankan kami untuk memberikan persembahan yang merupakan sebagian dari berkat-Mu yang senantiasa mengalir di dalam hidup kami. Berkatilah persembahan yang akan kami kumpulkan agar berguna untuk pelayanan di gereja kami ini, terlebih lagi dalam pelayanan yang lebih luas. Pimpin dan berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini, agar semuanya dapat digunakan di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan juga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu dan juga kepada jemaat. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbing dan sertai kami menurut kasih setia-Mu, agar kami sampai di rumah dengan selamat dan juga bertemu dengan keluarga kami dalam sukacita yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dan juga di antara kami jika nanti akan melanjutkan aktivitas lainnya, kiranya Engkau berkati dan juga lindungi kami. Doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.